Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ada satu gubernur, si Dedi, yang paling bangsat nih sumpama. Karena apa? Dia musyrik dan menebar kemusyrikannya. Ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya. Kemudian musyrik, mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati, bukan disembah. Udah, memang bahasa saya begini, nggak pedulilah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat gitulah. Udah tahu kan bagaimana dia, sifat dia, taat gak sama Allah? Jujur aja, taat gak? Patuh gak? Atau berbuat musyrik? Yang keras, jangan takut. Yang keras. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Dedi Mulyadi. Katanya sih mengepung Mabes Polri, ternyata mengepung flyover, saudara. Ngomong jangan ketinggian, sesuai dengan modal gitu. Aksi bela Dato, aksi bela Dato, aksi membela Dato. Ada orang main hina Dato kita. Nggak tahu kalau Dato seorang pahlawan. Aksi bela Dato, aksi bela Dato, aksi membela Dato. Takbir. Allahu Akbar. Insya Allah. Saya menentang Imam Ali Zainul Abidin, Imam Bakir, Imam Ja'far Shadiq sebagai keturunan Nabi itu bisa murtad. Karena semua umat ini sepakat bahwa beliau-beliau memang keturunan Nabi sah. Tapi kalau zaman sekarang sudah berlaku 1446 tahun yang lalu, tanpa bukti-bukti nasab yang qot'i, tanpa bukti-bukti yang lain semisal tes DNA yang qot'i, apalagi perilaku moralitasnya, akhlaknya juga nggak sejalan dengan orang yang sepantasnya ngaku keturunan Nabi. Lalu orang lain jadi ragu apakah orang itu benar keturunan Nabi. Nah, ketika umat itu mengatakan bukan keturunan Nabi karena nggak ada kekot'ian, tentu yang beda dengan zaman nggak diarani murtad, karena nggak menentang sesuatu yang mujma' alaih maklum bidharurah qot'i. Ini mohon semuanya harus mikir, ayo semuanya merujuk kepada dalil syariat. Jangan pakai emosi, jangan pakai nuwun sewu fanatisme berlebihan. Besok dihisab. Setiap kata yang diucapkan apalagi oleh orang yang dianggap ulama, dihisab. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Melihat pidato-pidatomu berkata, tidak ada yang kepal hukum di Indonesia. Semua sama rata di Indonesia. Saya tanya, pidato seperti itu bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi jangan cuma omong-omong. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Betul? Betul? Jangan seperti itu, saudara-saudara. Kalau mau membasmi korupsi, kalau mau menegakkan hukum, tajam di atas.
atas, tajam di bawah, betul? Jangan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Hukum tumpul kepada orang-orang kaya, hukum tak berlaku kepada orang-orang kaya yang punya uang, yang punya jabatan. Sedangkan nenek-nenek yang mencuri kayu, pemuda yang mencuri ayam dihukum tahunan. Koruptor yang narik uang rakyat ratusan triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Kalau begitu rakyat juga mau sama-sama masuk penjara. Yang penting dikasih uang ratusan triliun dan dihukum cuma 6,5 tahun, saudara-saudara. Saya tanya, kalian mau dihukum masuk penjara 6,5 tahun dikasih 270 triliun, mau? 270 triliun itu 7 turunan, nggak habis-habis itu. Rakyat juga mau kalau begitu, dan hal ini dipertontonkan di Indonesia, saudara-saudara. Ini membuktikan bahwasanya hukum nggak benar, betul? Makanya kita sampaikan kepada pemerintah Prabowo, Prabowo dan wakilnya, kabinetnya, periksa itu hakim yang menvonis kemarin itu koruptor biadab, divonis cuma 6,5 tahun, sedangkan korupsi ratusan triliun. Periksa itu hakim disuap, disogok, periksa dia. Kalau memang terbukti siapapun yang korupsi harta rakyat yang merugikan negara, tidak ada ampun bagi koruptor. Hukum mereka bukan dengan seberat-beratnya, hukum mereka dengan hukuman mati, saudara. Saya tanya Subang Hajar, setuju nggak koruptor dihukum mati? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Itu baru orang nggak bakal berani lagi nyolong duit rakyat, betul? Betul? Jadi jangan seenak-enaknya begitu kepada rakyat, jangan. Rakyat nggak buta, betul? Sekarang ini semua rakyat udah nggak kayak dulu. Kalau dulu belum ada internet, nggak sampai di desa-desa. Sekarang internet sudah sampai, masyarakat sudah nggak bisa dibodoh-bodohi lagi, betul? Betul? Makanya saya sampaikan kepada para pejabat-pejabat, tegakkan hukum yang seadil-adilnya. Jangan semena-mena kepada rakyat. Jangan butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Mau pilpres, mau pilkada, mau pilbu, pilihan bupati, pilihan wali kota, baru butuh sama rakyat. Giliran udah jadi, lupa sama rakyat. Rakyat dibiarkan susah, rakyat dibiarkan kelaparan. Berapa banyak di Indonesia zaman sekarang ini? Berapa banyak rakyat yang pengangguran? Berapa banyak pemuda-pemuda pengangguran? Berapa banyak kemiskinan merajalela di mana-mana? Akan tetapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kalau ada kebijakan-kebijakan presiden dan kabinetnya, Prabowo dan kabinetnya, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka akan rakyat dukung, betul? Contoh, belum 100 hari Prabowo jadi presiden, semua jadi online sudah dilibas. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Koruptor dilibas. Bagus nggak? Bagus nggak? Kecuali yang kemarin. Nah, itu harus diperiksa itu hakimnya itu. Jangan sampai rakyat yang turun tangan, betul? Betul? Kalau sampai di pengadilan rakyat, mungkin hakim sama koruptornya bisa mati sama-sama itu, saudara-saudara. Betul? 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 Jadi jangan permainkan rakyat. Saya ketika melihat pidato-pidato Prabowo, saya bilang, oh ini bagus, kebijakan-kebijakan yang bagus ya kita dukung, betul? Makanya ada orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah jadi presiden nggak bakal berani bahas pejabat, nggak bakal berani bahas pemerintah. Habib Bahar bakal jadi kucing basah, katanya. Kenapa kau kira saya daun kelor? Saudara-saudara, 20 Oktober pelantikan Prabowo jadi presiden. Saya ceramah di Lampung ketika itu, dihadiri puluhan ribu umat Islam. Di situ saya sampaikan, saya ikrarkan, apa saya bilang? Hei Prabowo, jikalau engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, menguntungkan rakyat, yang bikin rakyat senang, bikin rakyat bahagia, menguntungkan rakyat, pro kepada rakyat, dukung kepada rakyat, maka kami dan rakyat akan mendukungmu dan memberikan nyawa dan jiwa kami untuk pemerintahanmu. Tetapi jikalau engkau
engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, menderitakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat kelaparan, dan lebih mementingkan pihak-pihak asing, maka saya, Bahar bin Smith, akan saya pimpin rakyat untuk melawan kalian sampai detik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap lawan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Tasik, para santri-santri Tasik, saya wasiatkan kepada kalian semua, saya tidak tahu kapan saya mati, bisa saja saya mati, entahkah matinya alami atau matinya dibunuh, entah dibunuh, ditembak, diracun, atau di apapun itu, saya nggak tahu kapan saya mati. Akan tetapi bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, jikalau suatu saat nanti saya telah tiada, saya mati karena berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk rakyat susah, rakyat kecil, rakyat kelaparan. Andaikan saya mati, berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap kobarkan api perlawanan, siap lawan kezaliman. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin yang baik. Sebaliknya pemimpin-pemimpin yang zalim semoga Allah hancurkan. Pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil, semoga Allah berikan kekuatan agar selalu bisa menolong rakyat, selalu bisa menjadi pelindung rakyat dan masyarakat kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kita doakan ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sehingga para pemimpin-pemimpin dan pejabat serta aparat kita bisa menjadi pejabat aparat yang adil ya, yang adil, yang insaf, yang tawassut, yang tawazun, yang berpihak kepada rakyat. Bukan rakyat yang dikorbankan, tapi mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya, hartanya untuk rakyat. Bukan rakyat yang dikorbankan demi kepentingan perut dan partai-partai politiknya, saudara-saudara. Saya tidak ada urusan sama partai politik manapun, tidak ada. Bahar bin Smith tidak ada urusan dengan partai-partai politik manapun, saya tidak ada urusan, tidak ada urusan saya. Ini Indonesia, Indonesia, saya tanya, Indonesia, ini Indonesia bukan milik presiden, betul? Betul. Indonesia bukan milik presiden, betul? Bukan milik Prabowo, bukan milik Jokowi, bukan milik Megawati, betul? Bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik Golkar, bukan milik PKS, bukan milik PKB, bukan milik PAN, bukan milik Demokrat. Indonesia bukan milik pejabat manapun, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI, bukan milik tentara, bukan milik polisi, tetapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Allahu Akbar. Oleh karenanya sekarang saatnya kita rakyat bersatu, betul? Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, betul? Nah, mungkin kemarin-kemarin waktu pilpres, waktu pilkada, ada di antara kita yang di sini saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi karena beda pilihan. Sekarang kita duduk di sini disatukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita harus semakin bersatu. Kita yang Muslim disatukan dengan keislaman. Di luar Islam, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita bukan saudara seagama, tapi kita saudara sebangsa, setanah air. Kita satu bangsa, satu merah putih, satu Pancasila, satu UUD 45. Apakah kalian ini benar-benar menjadikan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim itu sebagai junjungan, atau kalian sedang menggiring
orang-orang Nusantara untuk menjadikan leluhur kalian itulah junjungannya. Nah, ini. Jadi kalau para kiai, para ulama Nusantara berceramah, itu jelas mengarahkan umat untuk selalu melihat, memandang Nabi Muhammad sebagai junjungannya. Beda dengan kalian, para Habib Ba'alawi. Kalian selalu menggiring orang-orang Nusantara ini untuk melihat, mengagumi, dan memuliakan leluhur kalian sebagai junjungannya. Bedanya jauh sekali. Dan terima kasih untuk Anda. Meskipun gaya dan nada-nada bicara Anda itu masih terkesan provokatif, nggak apa-apa. Intinya saya tidak lagi mendengar ada narasi hasutan, narasi yang mendorong sesama orang Nusantara untuk saling berbentur, saling berperang, saling bunuh-bunuhan gitu ya. Saya syukuri pada poin yang itu begitu. Nah, yang kedua, menanggapi Kiai Imaduddin, Anda kemudian juga mempertanyakan nasabnya. Kata Anda, nasabnya Kiai Imaduddin juga enggak jelas, kok mau mempersoalkan nasab Ba'alawi. Begini, Habib Rizik, kita bicara apa urgensi dari suatu persoalan. Jadi Kiai Imaduddin mempersengketakan nasab Ba'alawi, urgensinya jelas. Karena kalian, mohon maaf, para Habib klan Ba'alawi ini selalu berkedok nasab, berkedok keturunan Nabi, untuk kemudian berharap atau bahkan menuntut untuk dihormati, dimuliakan ya. Jadi urgensinya itu jelas gitu. Itu yang dipersoalkan begitu. Nah, sementara Kiai Imaduddin dan para Kiai Nusantara lainnya tidak bergantung kepada nasab untuk dikagumi, dihormati, dan dimuliakan. Tidak ya. Jarang sekali para Kiai Nusantara ini membesar-besarkan nasab mereka, terhubung kepada siapa dan kepada leluhur yang mana. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Sombong banget. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Makan iblis. Kalau dia jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kek, terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Ya betul Pak, betul. Bila perlu si Bahar usir aja tuh dari Jawa Barat. Nggak ada gunanya juga. Ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, maka Bahar bin Smith dan teman-teman selesai hidupnya di daerah Jawa Barat. Nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara-saudara.
Mau masuk penjara? Ya, saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi. Tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan. Itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup. Bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional. Bangsa yang akademis. Bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau ternyata nasab kalian itu tidak terhubung kepada sang Nabi Muhammad, nabinya umat muslim, maka penghormatan yang diberikan kaum Nusantara ini terhadap kalian sebagai Habib itu tidak sah. Dan penghormatan yang diberikan oleh kami kaum Nusantara ini terhadap kalian para Habib Ba'alawi, ya, itu menjadi salah kaprah, salah sasaran. Nah, tentu saja ini tidak adil dong buat kami. Ini tidak fair, tidak afdol buat kami. Sehingga memang penting sekali kalian membuktikan secara ilmiah, ya, menunjukkan secara gamblang bahwa memang ada kesinambungan yang masuk akal nasab kalian itu dengan DNA sang Nabi Muhammad. Saya pikir begitu. Yang ketiga, Anda juga menyinggung Kiai Haji Roma Irama. Begini, Habib Rizik yang saya hormati, sebelum saya secara pribadi ini mengenal ada yang namanya Habib Rizik, kami orang Nusantara ini sudah tahu siapa Kiai Haji Roma Irama. Memang dia adalah seorang penyanyi. Bahkan dia punya julukan yang jelas, yaitu Raja Dangdut begitu. Tapi perlu juga Habib Rizik ini pahami bahwa Kiai Haji Roma Irama itu merupakan salah satu santri terkemuka Nusantara. Hanya saja dia memilih jalur musik, dia memilih jalur dangdut sebagai media dakwahnya. Nah, kalau saya bandingkan antara Kiai Haji Roma Irama dengan Habib Rizik, mohon maaf, kelasnya beda. Karena memang Anda seperti menyentil, mengolok-olok si Kiai Haji Roma Irama, katanya penyanyi dangdut ikut-ikutan, sok jadi ahli nasab dan lain sebagainya. Begini, Bib, saya pikir lebih baik kita melihat dari kacamata ketokohan saja begitu. Berbicara tentang tokoh agama, ketokohan. Kalau melihat dari sisi ketokohan, saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama sebagai tokoh muslim dan bukan Habib Rizik. Maaf, kenapa? Karena dalam narasi-narasinya Kiai Haji Roma Irama itu tidak jauh-jauh dari isi kitab suci Quran. Lagu-lagunya Kiai Haji Roma Irama itu selalu kental mengandung isi kitab suci Quran yang menuntun, membimbing umat kepada kebaikan, kepada akhlak, kepada cara hidup yang beradab dan bermoral. Itu media dakwahnya itu jelas. Dia adalah salah satu santri terkemuka di Nusantara ini, ya, tetapi memilih jalur musik, ya, spesifiknya musik dangdut sebagai media dakwahnya. Beda dengan Habib Rizik saya lihat. Jarang sekali saya melihat Habib Rizik itu mengutip ayat-ayat Quran sebagai tuntunan dan bimbingan umat kepada kebaikan, ya. Jauh sekali, jarang sekali saya melihat Habib Rizik itu menggunakan ayat-ayat Quran untuk menuntun dan membimbing umat atau pengikutnya. Jadi secara ketokohan saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama sebagai tokoh muslim, dan secara kelasnya Kiai Haji Roma Irama menurut saya jauh lebih tinggi levelnya
jauh lebih tinggi di atas Habib Rizik, karena dia selalu berpatokan kepada kitab suci umat muslim, yaitu Al-Quran. Dia selalu menjadikan isi kitab suci sebagai dalil-dalil dalam ceramahnya. Dia selalu menjadikan isi kitab suci Al-Quran itu sebagai pemahaman dasar dalam menciptakan lagu-lagu. Jadi tidak hanya menjadi sebuah lagu, tetapi itu menjadi tuntunan dan bimbingan bagi umat untuk lebih berbakti, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk lebih memahami bagaimana cara hidup yang beradab, yang bermoral, bagaimana cara hidup yang lebih mendekati akhlak yang diinginkan, dikehendaki oleh Sang Pencipta. Saya pikir seperti itu. Jadi secara ketokohan, saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama memiliki keabsahan sebagai tokoh muslim. Saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama secara kelas, ya, secara level jauh tinggi di atas Habib Rizik. Seharusnya adalah masyarakat kita akan semakin sadar, ya, tentang keberadaan daripada mereka semua. Tetap mengajak pada semua, ya, dan juga buat teman PWI Sukabumi yang hari ini adalah dipanggil oleh MUI Sukabumi untuk tabayun, ya, terima kasih atas kedatangannya juga ke sana. Maka selalulah undangan yang mereka lakukan, ya, walaupun terkadang sahabat adalah tidak fair, ya, tapi inilah sebuah kesabaran yang harus kita lewati, ya. Mereka terlalu lama berkuasa, mereka terlalu lama menganggap dirinya sebagai duriat Nabi, sehingga kadang-kadang perlakuan mereka adalah terlalu arogan, ya. Dari persekusi yang dilakukan adalah terlalu arogan. Tapi biarlah ini sebuah proses pembelajaran kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi pada saat seorang anggota PWI membuat sebuah statement yang sebetulnya kalau menurut Abbas statementnya adalah benar dan wajar, tapi kemudian dipanggil oleh MUI Sukabumi adalah untuk tabayun. Kenapa tidak pernah tabayun kepada video-video yang dibuat oleh Mbak Alwi? Walaupun Abah mengerti adalah MUI Sukabumi adalah ketuanya adalah orang FPI, ya, dan selalu berpihak kepada FPI, ya. Tapi tidak apa-apa. Ini sebuah proses pencerdasan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, sahabat, ya. Maka Abah tetap mengajak adalah kepada sahabat-sahabat PWI tetap dingin, ya, dalam dingin kepala, ya, sejuk, ya. Usah terprovokasi dengan hal-hal dengan yang sifatnya adalah menantang, mengajak perang dan lain sebagainya. Kita tunjukkanlah fakta-fakta. Maka Abah selalu mengajak kepada para masyayikh adalah ulama-ulama Nahdiyin dimanapun berada, terus berikan pencerdasan tanpa tujuan untuk menghina, memfitnah, ya. Biarkanlah menghina, memfitnah menjadi ranah mereka. Karena Abah dikirimkan video Bahar Smith adalah yang dia demo meminta kepada Mabes Polri adalah untuk segera menangkap Gus Fuad yang dituduh adalah sebagai PKI tadi semua. Nah inilah sahabat, kalau mereka itu kalau berkaitan dengan mereka menghina presiden, menghina gubernur, menghina kiai tadi, Kiai Maruf Amin dia disebut babi dan lain sebagainya. Seolah tidak punya dosa tadi semua, ya, seolah-olah apa yang dilakukan mereka itu adalah kebal hukum dan bebas gitu kan tadi. Tapi giliran daripada bangsa Nusantara yang ingin meluruskan dianggap sebagai keburukan tadi semua. Nah, tetapi adalah kembali Abah mengajak kesabaran daripada warga negara Nusantara bahwa kita adalah bangsa pemaaf, bangsa yang beradab, bangsa yang senantiasa mengedepankan musyawarah. Maka tetap kita adalah kepala dingin dan tidak mengajak provokasi yang mereka lakukan. Dalam pidatonya adalah Bahar Smith adalah mengajak kepada orang-orang untuk berdemo di Mabes tadi semua, ya. Kita bisa melihat, ya, apa yang tempo hari adalah ada voice note yang keluar dari Rizik Syihab juga sama mengajak warga Bekasi tapi gagal. Bahwa mungkin Bahar bin Smith adalah juga demikian tadi semua. Karena sekarang tidak mudah tadi semua. Bahkan ada satu kelompok mereka bilang sama saya, dia adalah FPI yang sudah sadar
Dia mengirimkan adalah video, saya dapat video itu justru dari orang FPI dari semua. Bah, ini adalah undangan yang dilakukan oleh Bahar bin Smith kepada kami, bla 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 gitu kan tadi semua. Tapi kami tidak mau hadir. Dia kata Abah, ya silakan. Mau hadir silakan, enggak juga silakan. Tetapi adalah pada dasarnya adalah jadikan segalanya menjadikan pelajaran. Dalam video itu adalah di mana Bahar Smith adalah menuduh Gus Fuad sebagai PKI tadi semua. Nah inilah sahabat, kadang-kadang mereka menuduh PKI selalu. Pak Rizik Syihab adalah menuduh adalah orang-orang yang senantiasa melawan mereka adalah sebagai PKI dan lagi PKI tadi semua. Padahal kita sejarah membuktikan yang PKI itu adalah justru saudara-saudaranya Bahar bin Smith tadi semua. Dari mulai tahun 48, tahun 65 ya, dan Aidid ya, walaupun mereka masih mempermasalahkan D dan T, padahal orang Jawa sahabat D itu T tadi semua ya. Tapi silahkan saja. Tapi fakta membuktikan bahwa sesungguhnya adalah yang menuduh PKI itu banyakkan adalah mereka yang PKI. Yang kedua adalah mereka mengajak demo untuk di Mabes Polri dengan perkataan bahwa Gus Fuad adalah merusak kebinekaan tadi semua. Kang Bahar ini suka lupa ya. Padahal yang merusak kebinekaan itu adalah Ba'alwi tadi semua. Bagaimana menghina presiden tadi semua. Bagaimana menghina kiai-kiai, bahkan menghina ulama NU tadi semua. Cuma sayang ulama NU-nya adalah ulama NU yang sudah tidak punya rasa malu. Ulama NU yang sudah tidak punya lagi giroh darah merah putih tadi semua. Ya, mereka dengan menyebutkan kera-kera bersorban, tapi ya tetap saja mereka membela tadi semua ya. Tapi kembali, mari kita sabar dan tadi semua insya Allah sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada bahasa saya udah habis kesabaran. Sabar itu nggak ada batasnya tadi semua ya. Dan sabar sahabat berarti bukan diam. Sabar itu bukan diam, tapi sabar itu adalah berbuat sesuatu, bahkan ikhtiarnya terus kita perjuangkan tapi dengan cara yang benar. Itulah sabar. Orang kita suka salah mengartikan sabar itu diam, habis itu tidak usah berbuat apa-apa. Itu bukan sabar. Itu namanya adalah menyerah tadi semua. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah meningkatkan 2 kali lipat ikhtiar yang kita lakukan tapi kemudian serahkan pada Allah. Itulah sabar tadi semua ya. Ya. Ya, Bahar bin Smith dengan mudahnya mengatakan tentang Gus Fuad adalah orang yang merusak tatanan Bhinneka Tunggal Ika tadi semua. Allahu Akbar tadi semua. Padahal kita udah ngerti lah ya. Barangkali nggak usah dijelaskan tentang saudara kita yang bernama Bahar Smith ini adalah justru adalah dia adalah yang selalu adalah merusak daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Pak Rizik adalah bahkan menyebutkan Pancasila adalah pantat Cina dan lain sebagainya. Masyarakat terus bersabar dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya ya sama saja kayak MUI Sukabumi. Apa dasarnya Anda mengundang PWI untuk tabayun? Tadi semua tidak punya wewenang Anda untuk mengundang daripada organisasi PWI ya. Apalagi videonya adalah tentang sebuah kebenaran tadi semua. Pada saat adalah seorang daripada anggota PWI dan melaporkan Rizik Syihab kepada kepada Polres Sukabumi, itu wajar. Setiap ucapan yang diucapkan seseorang pasti dicatat malaikat raqib atid. Tidak bisa tidak. Satu, mohon kepada yang berfatwa atau kepada umat siapapun dari kelompok manapun, ojo gampang-gampang memutuskan fulan bisa dibunuh tanpa ada bukti yang qot'i. Lalu terus kalau merasa qot'i, keqot'iannya di mana? Kalau kami punya kitab nasab. Kitab nasab itu kalau sedunia sama dan sepakat mengatakan ente keturunannya, bisa jadi itu qot'i ijma. Tapi kalau nyatanya kitab nasab yang di Indonesia beda dengan kitab nasab dari Nakobah Maroko, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Yaman sendiri, beda dengan kitab nasab dari Nakobah Saudi Suriah, maka yang nggak bisa dikatakan itu ijma lalu qot'i, lalu yang beda dianggap menentang ijma lalu diputusi murtad. Nggak bisa. Kemudian kalau katanya ulama sudah ijma,
ulama intern tertentu apa seluruh ulama? Intern keluarganya mungkin. Nah, kalau seluruh ulama, nyatanya Maroko beda. Oke. Nyatanya Suriah beda. Yaman sendiri beda. Nyatanya Yaman beda. Berarti kalau ada yang klaim ijma, itu klaim sepihak. Ijma kayak apapun kalau sepihak namanya bukan ijma. Bukan subjektif. Subjektivitas. Enggak qot'i. Kalau enggak qot'i ya enggak bisa, ya enggak sama lalu disebut murtad, kafir, halal darahnya. Mohon-mohon semuanya umat atau siapapun, jangan sampai fanatisme itu mengalahkan syariat. Jangan sampai fanatisme mengalahkan dalil besok dihisab. Lalu nyun sewu untuk memperkuat kekotian misalnya, apa salahnya dites DNA? Apa salahnya uji forensik dan yang lain-lain? Kalau buku nasabnya beda-beda, bukti tes DNA tidak ada, hasil uji forensiknya juga tidak, lalu menganggap itu sudah qot'i. Itu qot'i dari mana? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Tidak bisa. Kemudian nyun sewu sampai istihza. Kelompok yang ikuti itu monyet. Kelompok yang ikuti itu PKI. Bahwa orang itu disebut PKI, itu ada datanya. Dia hidup tahun berapa? Orang lahir tahun 60. PKI meletus tahun 65. Orang itu masih umur 5 tahun. Mana mungkin orang umur 5 tahun disebut aktivis PKI. Apalagi si Ustadz itu lahir tahun 70 sekian. Buyar sudah PKI. Lalu orang itu dituduh jadi PKI. Mohon menvonis orang tanpa bukti ngawur. Itu juga nggak benar. Dan kalaupun dengan vonis ini berhasil menframing, menang di framing, maka nyun sewu, ke depan ini nggak baik untuk Islam. Ini masuk data di medsos, masuk di digital, 50 tahun ke depan, cucu-cucu ini buka medsos, ya kan? Oh ternyata fulan-fulan ini suka begini, fulan ini suka bohong. Nah, khawatir kami nanti non-muslim, Kristen atau apa, enggan masuk Islam, ragu akan masuk Islam, karena ketika mereka buka data digital, menemui orang-orang yang dianggap tokoh Islam itu suka bohong. Itu yang bahaya bagi masa depan Islam. Ojo syukur pengen menang framing, bahwa kebenaran faktual itu penting, kebetulan kebenaran verifikatif itu penting, kebenaran yang konkret itu penting, valid itu penting. Sehingga kalau tokoh-tokoh Islam atau yang ditokohkan Islam dalam jejak digital senantiasa berpegang harus sotik dan amanah, harus jujur, valid, kredibel, amanah. Maka sampai kapanpun orang di luar Islam menyalahkan Islam nggak bisa, meragukan kebenaran Islam nggak bisa, karena semua tokoh Islam berkomitmen haram, goros sak rambut saja haram, khianat sak rambut saja haram. Nah kalau kita suka pengen menang-menangan, menuduh orang saenak dewe tanpa bukti, tanpa fakta, sekali lagi ke depan ini nggak baik untuk Islam. Makanya Muhammad Abduh pernah bersinyalemen, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu malah terhijab, sulit dakwahnya diterima orang. Ya kadang karena perilaku umat Islam begini yang kurang ilmiah, ngawur. Jadi ayo jangan berorientasi sing penting menang, ojo. Ayo berorientasi nawa itu nyari kebenaran. Kalaupun akhirnya yang benar itu A dan kita salah, ya gentle kita akui kita salah. Mending kita ngakui kesalahan tapi akhirnya memihak pada kebenaran, daripada tetap merasa menang tapi ternyata ada di kebatilan. Imam Syafi'i kalau munadharah, diskusi, debat, seminar, terus ternyata nyun sewu musuhnya ini kalah dan mengakui dengan gentle kebenaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i malah takut pada orang ini, dihormati sebegitu rupa. Orang ini wali Allah, di depan umum demi hak dia nggak malu mengakui kesalahannya. Berarti benar-benar orang ini nyari hak. Dulu itu akhlak orang munadharah itu kayak begitu. Jadi Imam Syafi'i malah hormat banget kepada pihak yang ngaku salah. Nah, perkara sekarang nggak begitu, berarti ada indikasi yang dicari bukan al-haq. Yang dicari adalah kemenangan, dan itu nun sewu, itu nafsu.
kepentingan. Itu kepentingan, itu setan. Mohon jangan gampang menerima fatwa bunuh. Awas besok dihisap. Terus kalau masih sama-sama bersyahadat, nggak bisa lah kita saling mengkafirkan. Ini kayak di Timur Tengah ya. Nah, akhirnya kayak begitu. Ya dosa, ya remek, hancur. Yang membunuh dan Yang membunuh takbir, yang dibunuh takbir. Yang membunuh muslim, yang dibunuh juga muslim. Yang untung barat, ambil minyaknya. Akhirnya yang garap minyaknya Aramco kalau di Saudi. Dan persentasenya untuk Amerika sekian persen. Betul. Dan provokasi itu Kiai, itu sangat berbahaya dan sudah menimbulkan reaksi yang sangat tidak produktif bagi persatuan. Sudah terjadi di Karanganyar, terjadi di Klaten, ada Mbah Mufid dipersekusi, di Cilacap juga. Semuanya pengikutnya yang menyerukan perang itu Kiai. Artinya kalau itu dibiarkan, niscaya akan terjadi hal-hal yang serupa di tempat lain. Nah, pihak-pihak yang merasa dituding PKI, dilecehkan atau dianggap halal darahnya, kan tentu tidak mungkin berdiam diri Kiai. Kan ada kewajiban membela diri juga kan Kiai. Walaupun kalau kemudian ini diladenin ya resikonya pertumpahan darah sesama muslim itu Kiai. Nah, untuk mencegah itu, menghindari itu, mestinya negara itu kan bertindak Kiai. Kalau menurut kami waspada itu penting, bersiap-siap juga penting, tapi sungguh berkuar-kuar dari pihak manapun itu nggak baik. Tirulah kucing yang membidik tikus, dia mesti diam, senyap, silent, mengendap-endap. Tiba-tiba sit gitu ya? Tiba-tiba set, tikusnya kenyang. Santri bodoh, ono santri putri ayu ngomong neng koncone, aku pengen cakui, aku pengen cakui, pengumuman. Diambil orang. Begitu bulan depan kau lamar sudah jadi istri orang. Kalau orang pinter punya rencana, punya strategi dan diam. Tapi diam-diam dia bersiap. Nah, kafus soil, berupaya keras menolak, menghindarkan terjadinya kejahatan terhadap diri kita ataupun orang lain itu wajib. La dororo wala diror. Tapi sungguh bijaksana. Ono laler, ojo sampai digepuk karo linggis. Itu juga penting. Ojo sampai gara-gara laler lamu mau gepuk karo linggis. Laler mesti kena, lamu mesti kena. Batuke nyonyor. Nah, sungguh menjaga persatuan itu penting juga.